Kabar baik bagi teman-teman semuanya yang kemarin belum bisa mengikuti seleksi administrasi WPG dalam jabatan tahap kedua tahun 2022. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 12 April tahun 2022, bahwasannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sudah mengeluarkan surat edaran mengenai pendaftaran calon seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi terbaru mengenai seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini sudah ada surat edaran yang diterbitkan tanggal 12 April tahun 2022. Di dalam surat edaran ini terdapat jadwal pengumuman berdasarkan informasi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat pada halaman, ini saya tunjukkan di layar ya teman-teman, Bapak Ibu, di halaman ketiga mengenai jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi, di mana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas yaitu tanggal 15 sampai 19 April. Untuk perbaikan berkas tanggal 15 sampai 25 April, verbal oleh petugas 15 sampai 27 April, dan pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran yaitu 29 April tahun 2022. Lebih lanjut, Bapak Ibu semuanya, di surat edaran ini ada informasi bahwasannya data calon peserta seleksi administrasi ini di cut off yaitu tanggal 21 Maret 2022. Di mana teman-teman ketika mengecek akun SIM PKP pada bagian ppg.kemdikbud.go.id dan statusnya sebagai sasaran, yaitu Bapak Ibu karena masuk dalam dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, Bapak Ibu yang nantinya akan mengecek mengenai pengumuman seleksi administrasi atau sebagai calon kandidat, maka Bapak Ibu silahkan masuk saja ke ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu dengan ketentuan jadwal yang sudah saya sertakan tadi. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kandidat, maka Bapak Ibu selanjutnya ialah melakukan upload data atau upload berkas yang sesuai dengan persyaratan, di mana pada lampiran 1 dijelaskan persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini ada persyaratan peserta dari mulai guru dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdata di data pokok pendidikan, memiliki NUPTK, diangkat paling lambat 1 Januari, memiliki kualifikasi akademik S1 dan bidang studi PPG yang diikuti linear, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun, sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif, serta berkelakuan baik. Sedangkan untuk persyaratan administrasi Bapak Ibu semuanya, untuk dari unsur guru silahkan pindai ijazah S1, pindai SK pengangkatan, legalisir dinas provinsi atau kabupaten ataupun kota, pindai SK pengangkatan terakhir untuk guru PNS. Sedangkan yang non PNS itu asli atau fotokopi legalisir, SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Terus hasil pindai SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, legalisir kepala sekolah, hasil pindai SK Fakta Integritas yang ditandatangani di atas materai 10.000, di mana formatnya akan dilihatkan pada lampiran terakhir.
Terus dari unsur kepala sekolah. Nah, bedanya dengan tahap 1 yaitu untuk tahap kedua ini kepala sekolah masuk dalam sasaran. Di mana kepala sekolah ini silahkan pindai ijazah S1 maupun D4, hasil pindai pengangkatan terakhir, pertama dan terakhir, hasil pindai pengangkatan terakhir, ya, legalisasi oleh Dinas Pendidikan, Ketua Yayasan, hasil pindai fakta integritas ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, untuk tata cara pendaftaran, Bapak Ibu silakan masuk saja di pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu. Selanjutnya di sana nanti akan ada menu yang digunakan untuk upload berkas yang saya sebutkan tadi. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk ketika menentukan program studi yang linear itu silahkan cek linearitas pada lampiran kedua. Nah, silakan Bapak Ibu nanti upload data yang diminta dan Bapak Ibu perlu mengetahui beberapa kategori apabila hasil verifikasi itu keluar. Yang pertama disetujui, yang kedua tolak permanen, yang ketiga tolak perbaikan. Nah, di sini tadi sesuai dengan penjelasan saya di awal ada jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini cukup singkat ya Bapak Ibu, dibuka 15 dan ditutup 29 April. Nah, di sini lampiran kedua ini ada linearitas kualifikasi S1 berdasarkan bidang studi PPG dalam jabatan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan pendaftaran PPG untuk seleksi administrasi, saya sarankan untuk bidang studi sesuaikan dengan ijazah S1 maupun D4-nya. Nah, di sini ada penjelasan ya Bapak Ibu untuk peserta. Untuk poin yang keempat, ini contohnya apabila calon peserta mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 maupun D4 dengan kasus seperti ini. Guru dapat memilih bidang studi pada jenjang yang berbeda dengan mata pelajaran yang diampu saat ini. Contohnya, calon peserta mengajar di sekolah dasar memiliki S1 maupun D4 program studi ekonomi. Maka, berdasarkan tabel linearitas, calon peserta dapat memilih jenjang SMA dengan bidang studi PPG yaitu ekonomi. Jadi boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan disesuaikan dengan linearitas ijazah S1 dengan program studi PPG yang dipilih. Oke, yang selanjutnya di sini akan saya tunjukkan lampiran mengenai fakta integritas ya Bapak Ibu. Ini untuk linearitas silahkan nanti bisa dicek di surat edarannya. Nah, di sini ada fakta integritas. Nah, fakta integritas nanti juga Bapak Ibu upload pada laman uploadnya. Dan formatnya tidak perlu diubah ya Bapak Ibu. Silahkan diisi bagian yang kosong sesuai dengan data Bapak Ibu. Yang pertama ada nama, ada NIP bagi yang Bapak Ibu berstatus PNS, NIK, tempat atau tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, dan alamat unit kerja. Selanjutnya silahkan diisi di sini tempat diterbitkannya fakta integritas, tanggal dan bulan serta tahun, dan silahkan masukkan NIK, masukkan NIP bagi yang sudah PNS, dan tulis nama terang dan tanda tangan di atas materai. Jadi ini nanti dipindai atau di-scan dan di-upload pada laman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini saya tunjukkan nih Bapak Ibu, PPG pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Oke, coba kita akses. Melihat informasi mengenai jadwal tadi pembukaannya tanggal 15. Ini masih tanggal 12 jadi ditunggu saja ya Bapak Ibu. Sambil menunggu siapkan berkas-berkasnya. Apa saja yang dibutuhkan sesuai surat edaran yang saya tunjukkan. Oke, di sini ada ya Bapak Ibu. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses laman uploadnya yaitu pada tanggal 15 April.
Bapak Ibu silakan cek saja di akun SIM PKB ya dengan mengetikkan pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id dan masukkan user ID-nya dan password. Bisa menggunakan akun SIM PKB, bisa juga menggunakan akun Belajar ID. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penjelasan saya mengenai informasi terbaru seleksi administrasi tahap 2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.